warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dwi Dira Apriliani. Aku biasa dipanggil April. Di sini aku akan menjelaskan apa sih itu kanker serviks dan wanita-wanita seperti apa yang lebih beresiko terkena kanker serviks. Perkenalkan, saya Citra Natalia. Di sini saya akan membacakan tentang apa saja penyebab terjadinya kanker serviks dan bagaimana cara mencegah terjadinya kanker serviks. Saya Sila dari kelas 12 keperawatan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang tindakan pengobatan terhadap kanker serviks. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Anggreni. Saya dari kelas 12 keperawatan SMK Bina Tunggal Mulandika Putra. Di sini saya ingin menjelaskan tentang potensi komplikasi dari pengobatan kanker serviks. Perkenalkan, nama saya Fevi Nur Hidayah dari kelas 12 keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk merawat pasien penderita kanker serviks. Nah, jadi sekarang kita bahas apa sih itu kanker serviks. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih serviks itu. Nah, serviks atau leher rahim dia terletak di bagian atas vagina dan merupakan bagian bawah dari rahim. Nah, kanker serviks ini disebabkan oleh virus yang bernama Human Papilloma Virus atau biasa kita sebut dengan HPV. HPV ini termasuk keluarga virus yang menginfeksi kulit dan selaput mukosa yang melapisi tubuh. HPV ini juga bisa menyebabkan perubahan tidak normal pada sel-sel serviks. Nah, karena HPV ini menyebabkan perubahan tidak normal pada sel-sel serviks, akan muncul suatu kondisi di mana kondisi ini disebut dengan neoplasia intraepithelial cervix atau CIN. CIN ini bukanlah kanker, namun ada peluang di mana CIN ini bisa berkembang menjadi kanker. Nah, selanjutnya siapa aja sih wanita-wanita yang lebih beresiko terkena kanker serviks? Nah, wanita-wanita dengan kondisi-kondisi yang akan aku sebutkan nanti adalah wanita-wanita yang lebih rentan terkena kanker serviks. Pertama adalah wanita yang sudah terkena infeksi HPV secara persisten, terutama HPV jenis 16 dan 18, karena ini bisa meningkatkan resiko CIN. Yang kedua adalah wanita yang telah melakukan hubungan seksual sebelumnya, khususnya jika dilakukan pada usia dini. Kemudian ada wanita yang sudah mempunyai penyakit hubungan seksual yang menular. Kemudian, semakin tinggi jumlah pasangan seksual seorang wanita atau pasangannya, semakin besar juga resiko dia terkena kanker serviks. Kemudian, melemahnya sistem kekebalan tubuh, terus dia mempunyai penyakit ginjal kronis, atau dia punya penyakit AIDS, atau penyakit-penyakit sistem kekebalan tubuh lainnya, itu juga termasuk loh ke dalam hal-hal yang beresiko jika wanita itu terkena kanker serviks. Dan wanita merokok ternyata masuk ke dalam wanita-wanita yang beresiko terkena kanker serviks gitu. Kanker serviks, 70% dari kanker serviks disebabkan oleh dua subjenis HPV atau Human Papilloma Virus, yaitu HPV 16 dan 18. HPV genital biasanya ditularkan melalui hubungan seksual. Bisa juga terjadi karena faktor keturunan, gaya hidup yang tidak sehat, menggunakan pil KB atau hamil muda dan sudah melahirkan beberapa kali. Infeksi HPV pada serviks secara persisten bisa menyebabkan CIN. Setelah melalui jangka waktu yang lama, CIN bisa berkembang menjadi kanker serviks. CIN bukanlah suatu penyakit kanker. CIN merupakan suatu kondisi sebelum terjadinya kanker. Ada 3 jenis CIN. Yang pertama, ada perubahan yang tidak normal yang mencakup sepertiga ketebalan yang kulit yang menutup serviks. CIN kedua itu mencakup 2/3 dari ketebalan serviks. CIN ketiga ada ketebalan serviks tercakup sepenuhnya. Jika CIN 3 tidak diobati dengan baik, terdapat peluang sekitar 40% di mana CIN tersebut bisa berkembang menjadi kanker. Bagaimana cara untuk mencegah terjadinya kanker serviks? Cara untuk membantu mencegah terjadi kanker serviks yaitu ada cara dengan berhenti merokok, menjaga kebersihan diri dengan sesama,
Perhatikan hubungan seksual dengan aman menggunakan kondom secara konsisten bisa membantu mengurangi terjadinya infeksi HPV atau human papilloma virus atau penyakit hubungan seksual menular lainnya. Yang ketiga ada pemeriksaan kanker serviks secara berkala, dikenal juga sebagai tes PAP. Bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kanker serviks hingga 90%. Yang keempat ada vaksinasi kanker serviks. 5. Apa saja gejala-gejala kanker serviks? Kanker serviks stadium awal mungkin tidak akan menunjukkan gejala kesehatan apapun. Segera lakukan konsultasi dengan dokter Anda dan ikuti pemeriksaan kesehatan jika Anda merasakan hal-hal berikut, yaitu pendarahan vagina yang tidak normal, perdarahan tanpa adanya datang bulan atau melakukan hubungan seksual, perdarahan vagina setelah menopause, sekresi cairan vagina yang berwarna kemerahan. Gejala-gejala lainnya yaitu sekresi cairan vagina yang berbau tidak sedap, sakit punggung, kaki bengkak, atau kesulitan buang air besar bisa terjadi pada kanker serviks stadium lanjut. 6. Bagaimana cara untuk menyelidiki dan mendiagnosis kanker serviks? Jika diduga terdapat kanker serviks setelah adanya anamnesis, dokter akan menetapkan pemeriksaan kesehatan berikut. Pemeriksaan kanker serviks atau tes pap smear, tes kesehatan yang hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Prosedur tidak lanjut mungkin diperlukan jika terdeteksi adanya perubahan yang tidak normal atau sel-sel kanker di mulut rahim. Kolposkopi adalah pemeriksaan dan evaluasi tumor serviks. Biopsi serviks, jika tumor ditemukan pada serviks selama pemeriksaan dilakukan, sampel jaringan akan diambil dan dikirim untuk keperluan uji patologi. Tes darah, sinar X, dan berbagai macam pemindaian untuk menentukan daerah yang terkena kanker dan untuk membuat panduan tindakan pengobatan yang perlu dilakukan. Stadium pertama yaitu sel kanker menerobos jaringan subkutit yang terletak di bawah permukaan kulit tetapi tetap berada di uteri serviks. Stadium 2, sel kanker telah menyebar ke jaringan di sekitar leher rahim atau bagian atas vagina. Stadium 3, sel kanker telah menyebar ke sisi rongga panggul atau 1/3 dari bagian bawah vagina. Stadium 4, sel kanker telah menyebar ke organ utama lainnya misalnya kandung kemih, usus besar, atau paru-paru. Bagi penderita kanker serviks, umumnya dapat disembuhkan melalui beberapa tahap berdasarkan stadiumnya. Stadium 0 atau karsinoma in situ atau CIS. Tahap ini yang paling awal pada penderita kanker serviks. Karsinoma in situ dapat disembuhkan melalui beberapa pengobatan yang tepat seperti neurosurgery, operasi laser, LEEP atau LLETZ, histerektomi sederhana, cold knife conization. Stadium 1A1 tergantung dari keinginan pasien ingin memiliki anak atau tidak. Jika pasien ingin memiliki anak setelah penanganan kanker, maka akan dilakukan pengobatan konbiopsi. Namun, jika penderita tidak ingin memiliki anak setelah penanganan kanker, maka akan dilakukan histerektomi total. Stadium 1A2 ini sama seperti stadium sebelumnya, berdasarkan keinginan pasien. Jika pasien ingin memiliki anak, maka akan dilakukan konbiopsi. Atau selain itu juga ada terapi radikal trakeelektomi. Namun, jika pasien tidak ingin memiliki anak, maka akan dilakukan terapi radikal pada pelvis. Stadium 1B1 dan 2A1 juga sama seperti stadium sebelumnya, berdasarkan keinginan pasien. Jika pasien ingin memiliki anak, maka akan dilakukan radikal trakeelektomi yang diseksi benjolan di kelenjar getah bening pada bagian pelvis. Lalu, jika pasien tidak ingin memiliki anak, maka akan dilakukan radikal trakeelektomi yang diangkat benjolan di kelenjar getah bening pada bagian pelvis.
Stadium 2B, 3, dan 4 merupakan stadium yang mengharuskan untuk dilakukan pengobatan dengan cara terapi radiasi disertai kemoterapi. Komplikasi yang mungkin terjadi selama tindakan operasi bedah kanker serviks. Yang pertama, kerusakan pembuluh darah utama akibat tindakan operasi yang menyebabkan perdarahan masif. Kondisi ini bisa mengancam keselamatan jiwa pasien. Yang kedua, kerusakan pada kandung kemih, rektum, ureter, dan saraf. Pasien mungkin harus menjalani tindakan operasi lagi bila diperlukan. Potensi efek samping yang merugikan pasca operasi. Yang pertama, sulit buang air kecil atau BAK. Yang kedua, ada edema pada tungkai bagian bawah. Edema yaitu retensi cairan yang menyebabkan pembengkakan pada daerah yang terkena dampaknya. Mati rasa ringan di bagian paha. Yang ketiga, getah bening terakumulasi di dalam rongga panggul sehingga menyebabkan limfosel dan infeksi. Limfosel yaitu massa kistik berukuran besar yang berisi cairan limfatik. Yang keempat, ada perdarahan atau hematosel, penggumpalan darah di daerah vagina dan terjadi infeksi luka. Yang kelima, tidak bisa hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevi Nur Hidayah dari kelas 12 keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk merawat pasien penderita kanker serviks. Pasien penderita kanker serviks akan lebih merasa lemah secara fisik setelah pengobatan yang dilakukan. Untuk perawatan pemulihan sistem kekebalan tubuh, maka yang dilakukan yaitu antara lain sesegera mungkin untuk berolahraga, istirahat dan berolahraga yang cukup, misalnya dengan berjalan dan senam, berhenti mengonsumsi minuman beralkohol dan berhenti merokok. Kehidupan seksual. Pasien penderita kanker serviks harus menahan diri untuk tidak melakukan berhubungan seksual selama 6 minggu setelah dilakukan tindakan operasi untuk memberikan waktu terhadap penyembuhan luka. Kegiatan berhubungan seksual dapat dilakukan setelah penyembuhan tubuh secara menyeluruh. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.